Guys, masih bersama gua Dedi. Oke, masih di Sapi Downing. Hari ini gua mau bereksperimen ya, membuat extension method untuk mempermudah pembuatan widget ya. Gua terinspirasi dengan apa ya? Dengan package apa ya kemarin tuh ya? Gue lupa lagi. Dengan package-nya si Kokon Kumar, oke. Tapi by the way, gua juga belum terlalu explore lebih banyak ya. So di sini gue benar-benar terinspirasi dari sana dan mencoba melakukan eksperimen, oke, dari apa ya, dari perspektif gua, oke. Eh, yang gua lakuin adalah gua membuat extension metodenya itu untuk tujuannya dulu kali ya. Tujuannya itu kenapa kenapa sih gue buat ini tadinya gitu. Karena gue berpikir sering banget ya kayak kita tuh bikin sesuatu agak agak tebal ke dalam gitu. Kayak misalnya nih gue bikin card deh ya. Nah, misalnya gue bikin card yang ada apa? Nah, yang ada ininya nih, yang ada row-nya gitu, shoulder-nya ini kan lumayan dalam ya, lumayan dalam, dalam, dalam gitu. Nah, jadi gue kepikiran bikin fitur itu untuk meringkas ya, meringkas kodenya jadi nggak sepanjang itu, kayak gitu sih. Begitu juga dengan ini. Misalnya gue punya row, ada teks gitu ya, ada dua teks, lalu gue bikin expanded. Nah, ini kan panjangnya juga agak dalam ya, seperti itu sih. Nah, gue kepikiran pengen bikin versi yang dengan extension metodenya gitu. Tapi setelah gue eksperimen ya, ternyata memang nggak ini sih, bisa dibilang bagus, bisa dibilang enggak gitu. Kayak gitu sih. Kenapa? Nanti 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 kita bahas ya terakhir ya. Nanti kita bahas terakhir. So, kali ini bukan tutorial, oke, kita sharing-sharing aja. Saran saya jangan dipakai, oke, karena ini benar-benar eksperimen, oke. Tapi kalau teman-teman mau coba-coba silakan, mau coba-coba silakan. Seperti itu. Oke, lanjut, lanjut. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya saya bikin button ya, button icon. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalau kalau kita pengen atur buttonnya supaya agak besar, ini kan harus kita bungkus dengan kontainer ya, seperti itu. Lalu kita atur tingginya ya gitu ya, seperti itu. Nah, lalu kita juga perlu atur lebarnya dan sebagainya lah ya, dan sebagainya lah ya, seperti itu. Nah, gue kepikiran, gimana kalau misalnya kita pakai extension method ini gitu ya, untuk mengatur si button iconnya ini. Nah, lalu diaturnya kayak gini jadinya teman-teman. Jadi small XS, sorry. S, oke, baru white, oke. Nah, jadinya seperti ini tuh. Kita lihat ya, oke. Nah, jadi dia bisa melakukan hal yang sama gitu, tapi dengan extension method. Jadinya buttonnya ini ukurannya jadi MD gitu. Dan ini sama ya ukurannya. Ini kalau saya hilangin lebarnya, nah ini tuh sama ukurannya. Kayak gitu sih. Jadi kepikiran bikin fitur-fitur seperti ini gitu. Ini sekali lagi cuma eksperimen ya, cuma eksperimen. Dan gua rasa ini tuh bisa mengurangi ya, cukup bisa mengurangi trihel ya, trihel. Trihel itu ya inilah keadaan di mana widgetnya itu menjorok terlalu dalam ke kanan gitu ya. Sehingga apa ya, readability-nya tuh jadi ini, gitu, jadi berkurang ya, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, gua kepikiran bikin seperti ini. Lalu contoh lagi nih, misalnya mau bikin agak besar, XL. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya berlaku juga dengan apa ya? Dengan image gitu ya. Nih, misalnya gambar, oke. Kita mau apa? Mau bikin besar XL. Nah, ini juga bisa dipakai nih. Seperti itu. Kalau XS, extra small, nah bisa jadi kecil. Kayak gitu sih. Ini lumayan ya, lumayan mengurangi mengurangi ke dalamnya ya. Jadi nggak ini kan buttonnya kalau di sini kan agak dalam nih. Buttonnya ini ada sekitar satu dua tiga satu tab sih sebenarnya, satu tab gitu, bisa mengurangi satu tab untuk kasus ini gitu. Tapi dia itu ternyata nggak cuma bisa dipakai untuk ini doang teman-teman. Dia juga gue kepikiran gitu ya, dia juga bisa dipakai untuk expanded gitu, seperti ini contohnya ya. Contohnya gue punya kontainer lah, gue punya kontainer dua gitu ya. Nah kayak gini, yang satu
Coba ya kita, nah ini kan nggak perlu lebar ya. Kita kasih lebar deh, biar kelihatan ya. Nah, jadi yang satu itu warnanya merah, yang satu hijau gitu. Nah, kita kan kalau pengen pakai expanded, kita bungkus lah dengan expanded ya, kayak gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, ternyata bisa juga kita pakai untuk ini, untuk kasus ini nih. Jadi kita pengen bikin widget itu jadi expanded, oke. Dan kita nggak pengen dia tuh nambah kedalaman ya, kedalamannya jadi satu tab gitu. Ternyata bisa juga kayak gini, expanded, dah kayak gitu. Begitu juga yang bawah nih, gue bikin expanded. Nah, seperti itu. Jadi bisa melakukan hal yang sama, tapi mengurangi satu tab di sini. Jadinya seperti ini. Oke, menarik ya? Menarik. Seperti itu sih, seperti itu sih. Lalu bisa juga dipakai untuk mana ya? Nah, untuk nambahin single child, oke, ke dalam widget nih. Nah, ini contohnya nih gini aja nih. Contohnya misalnya gue di sini bikin container with radius tingginya misalnya 500 gitu ya. 4500. Nah, ini kan nggak overflow ya, karena kita bungkus dengan single child gitu. Nah, single child ini kan menambah satu tab ya. Nah, kita remove, oke, kita remove. Si container parent ini kita kasih scroll seperti ini, oke. Nah, dia jadi bisa di scroll gitu. Dan ini tabnya itu tab indentation ya, oke. Jadi berkurang juga gitu. Jadi ini container tapi ada single child scroll view-nya sebenarnya di dalam, kayak gitu sih. Nah, jadinya seperti ini gitu. Jadinya seperti ini. Seperti ini. Jadi bisa mengurangi, bisa apa ya? Kita bisa bikin hal yang seperti itu juga gitu. Nah, contoh lainnya nih, misalnya, oke, misalnya nambahin padding. Nah, nambahin padding juga bisa nih teman-teman. Nambahin padding ya. Kita coba. By the way, gue baru siapin P12 doang untuk padding ya. Karena ya, sekali lagi ini cuma eksperimen ya teman-teman ya. Cuman eksperimen. Oke, misalnya nih gue punya kontainer with radius, oke, lebarnya 100, jaraknya gue bikin 20 kayak gini, oke. Kita kasih warnanya orange, oke, seperti ini. Nah, misalnya kayak gini. Misalnya gue di sini punya kontainer lagi, oke. Tapi kurang bagus sih contohnya kalau kayak gitu. Apa ya contohnya? Contohnya icon kali ya. Icon deh, icon. Nah, contohnya gue punya image icon di sini. Nah, ini gue pengen bungkus icon ini di dalam kontainer gitu. Yang paddingnya tuh 12 gitu. Nah, ini bisa juga dipakai gitu untuk bikin padding gitu, P12 seperti ini. Nah, seperti itu. Ini kan bisa mengurangi ini juga ya, jumlah kedalamannya ya. Kalau kita bikin manual kan jadi kayak gini, dibungkus dengan padding atau container. Nah, ini versi yang pakai extension methodnya. Seperti itu. Dan ternyata bisa bisa kayak gitu juga sih. Bisa kayak gitu juga, teman-teman. Menarik ya? Bisa kayak gitu juga. Seperti itu gitu. Lalu apa lagi ya? Lalu gue kepikiran, kayaknya bisa juga nih untuk list ya. Untuk list kita coba nih. Misalnya gue punya item card. Ini kan kalau kita bikin list, kita bungkus dengan list view. List view, nah ini ya. Oke, jadi list ya. Kan kayak gini biasanya kita bikin ya. Oke, ini gue bikin 4 aja. Nah, pakai extension method sebenarnya bisa juga nih dibungkus nih teman-teman. Ini gue belum buat ya. Oke, kita buat ya misalnya. Ini, oke, kita copy aja kodenya dulu ya. Kita copy dan modifikasi kayak gini, oke. Ini jadinya this. Sorry. Iya, jadinya this ya. Oke. By the way, ini sekali lagi eksperimen doang ya, teman-teman ya. Eksperimen doang. Oke. Nah, ini bisa juga jadi kayak gini, teman-teman. Jadi kita bikin bikin apa ya? Bikin card begini, oke. Kita pengen convert card ini nih. Yang satu ini satu item ini. Nah, jadi list gitu. Bisa juga kayak gini, teman-teman. Seperti itu. Nah, seperti itu. Menarik ya? Menarik ya? Menarik ya? Bisa juga seperti ini teman-teman. Tapi ini ya, tapi untuk list view ini jadi ini sih, jadi minus sih sebenarnya. Jadi minus kenapa? Jadi kita nggak bisa akses ini si itemnya di sini.
kayak gitu sih. Jadi malah jadi kekurangan ya. Sebuah inovasi tapi malah membuat apa ya? Membuat masalah gitu. Kayak gitu sih. Kayak gitu sih. Nah, ini contoh doang ya untuk list view bisa seperti itu ternyata. Oke. Silakan teman-teman explore ya. Gua rasa kayaknya bisa bikin kayak gini juga deh. Item count misalnya int. Kayaknya sih bisa bikin kayak gini ya. Oke, kebanyakan seperti ini. Oke, item count. Nah, kayaknya bisa bikin kayak gini juga sih. Jadi list view item count-nya jadi 10. Dah, bisa juga kayak gitu ya. Bisa juga kayak gitu. Bisa juga kayak gitu sih. Oke. Tapi nggak tahu sih. Gua nggak berani merekomendasikan teman-teman untuk pakai sih yang ini, yang list view ya. Sebelum teman-teman bereksperimen dan berhasil menemukan caranya ya. Setidaknya ini kan itemnya jadi nggak bisa kita akses nih. Kalau kodenya kayak gini. Gitu ya. Seperti itu sih, oke. So ya, cuman eksperimen, oke. Nah, menurut gua sih ya, menurut gua dia itu cakep ya kalau dipakai untuk ini sih, kayak ngatur expanded gitu ya. Nah, yang ini gitu. Lalu kayak pengen bikin button ukurannya berapa gitu ya. Nah, bisa pakai ini nih. Ini kalau teman-teman mau lihat MD itu apa? MD itu ini sih. Jadi widget elevator buttonnya dibungkus dengan sized box, oke. Lalu ada tingginya gitu. Nah, di sini sih gua setting tingginya tuh pakai variabel ya supaya bisa gampang-gampang diubah-ubah sih. Kayak gitu sih, kayak gitu sih. Oke. By the way di Hyperwin ini, oke, di dummy class ini teman-teman bisa juga nambahin size box ya. Contoh kayak gini nih. Mungkin ini bisa dipakai bisa enggak ya, bebas ya. Nah, biasanya kan kalau pakai snippet SH20 gitu ya. Nah, ini bisa kalau di situ pakai HL. Oke, HL coba HL, oke. HL itu coba ya, nggak kelihatan sih. Mungkin gue bikin kontainer radius, bikin dua kali ya. Yang satu biru, yang satu purple. Nah, seperti ini oke. Jadi kalau pengen ngasih jarak, kalau pakai Hyperwind ini oke, pakai sebenarnya bikin ini sih, bikin getter yang isinya tuh sized box ya. H10, H, L, L. Nah, jadi bikin getter yang isinya tuh sized box sebenarnya. Ini kalau kita coba terapkan, ini jadinya seperti ini. HL. Nah, kayak gitu oke. Ini juga nggak tahu nih, ini akan bagus atau enggak ya fitur ini. Seperti itu. Ini jadi supaya ini aja sih, supaya kelihatannya lebih ringkas aja ya. Gitu sih. HL. HL itu seperti itu oke. Lalu di dalam row juga bisa kayak gini. Children container with radius, container with radius oke. Gue pengen ngasih jarak nih antara yang kiri dan kanannya. Nah, ini oke. Kita coba kasih jarak pakai WXL, WXL oke. Bisa kayak gini ya. Tuh. Seperti itu sih. Seperti itu. eh Bebas ya. Ini namanya namanya ngoding ini karya seni ya, teman-teman. Silakan dipakai kalau yang berguna. Kalau nggak berguna, nggak usah dipakai. Nggak usah dipakai. Terakhir, gue ini ya, gue mau sharing kelebihan dan kekurangan ya extension method ya. Oh ya, sebelum masuk ke terakhir nih, caranya ya. Ini kan ada dummy ya. Untuk teman-teman yang mau nyobain si Hyperwin ini ya, bisa ini bikin kelas aja, bikin kelas di entah di mana gitu ya. Misalnya gue bikin di sini ya, di di folder lib, misalnya my hyperwin gitu ya, seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau eksperimen ya dengan fitur yang serupa yang tadi gue bikin, oke. Teman-teman tinggal pakai snippetnya hyperwin, tab, oke, langsung jadi kelasnya. Tinggal dipakai sih, udah sih. Ini ada contoh kelasnya, oke. Nah, teman-teman silakan kalau mau dipakai boleh, mau di rebranding ke apa brandnya teman-teman juga boleh, oke. Bebas ya ini gue bebasin teman-teman untuk pakai untuk kembangkan ya dengan versi teman-teman sendiri. Nanti kalau namanya mau apa, mau jadi bootstrap win atau apa gitu itu bebas sih ya, bebas silakan dipakai.
Oke, seperti itu ya cara pakai kelasnya ya. Kita pakai snippet Hyperwind tab. Nah, udah tinggal pakai apps itu. Simple. Oke. Nah, terakhir gue ngomongin kekurangan dan kelebihannya. Oke, kekurangannya nih. Kekurangannya ya, kalau kita pakai extension method ya, seperti ini. Kekurangannya gini. Kekurangannya, kelebihannya dulu kali ya. Kelebihannya nih. Kelebihannya, oke. Yang paling kerasa itu bisa mengurangi mengurangi trihel ya. Bisa mengurangi trihel, oke. Jadi widget kita tuh jadi nggak terlalu dalam ke kanan. Itu sih. Itu kelebihannya yang paling gua rasain ya. That's it gitu. Gua yang gua rasain banget itu doang sih kelebihannya. Oke. Yang lain apa ya? Nggak tahu sih. Yang gua rasain banget sih soalnya itu doang ya. Kekurangan ya. Kekurangannya ini mengurangi mengurangi apa ya? Kode readability. Ya, bener nggak tulisan readability? Jadi jadi kekurangannya itu jadi mengurangi ininya readability-nya gitu. Jadi yang gua rasain ya kodenya tuh jadi agak ini ya, agak ngebacanya itu jadi nggak lebih mengalir aja sih, oke. Jadi kayak kontainer ini kan kalau gua baca, oh ada tingginya, color, radius. Jadi bacanya dari atas ke bawah gitu. Sedangkan kalau kita pakai extension method ini, kita ngebacanya itu untuk tahu si widget ini itu dibungkus dengan single chat atau enggak, gua harus scroll ke bawah, teman-teman. Seperti itu sih. Jadi cara ngebacanya itu jadi kita baca dulu ke bawah seperti ini, lalu kita baca lagi ke atas gitu. Kekurangannya itu sih yang paling gua rasain ya. Yang paling gua rasain sih itu sih kekurangannya. Itu sih mungkin kekurangan ya kalau kita pakai metode ini ya untuk bikin UI di Flutter. Kayak gitu sih. Di contoh lainnya nih, nah ini gue pengen tahu nih paddingnya si image icon itu berapa gitu. Nah misalnya ini P12 itu ada di bawah banget gitu ya. Nah ini supaya gue tahu si image iconnya ini dibungkus dengan padding berapa, gue harus scroll ke bawah teman-teman. Scroll ke bawah dan baru ketahuan dia tuh paddingnya 12 kayak gitu sih. Itu sih kekurangannya mungkin ya. Yang mungkin bisa menjadi concern buat kita ya kalau pengen pakai extension method untuk bikin UI di Flutter. Gitu sih. Itu aja sih. Oke. Oke, silakan dicoba. Semoga bermanfaat. Oke. Kalau gue sih, menurut gue sih lebih praktis bikin kelas aja sih. Bikin kelas aja. Kalau mau bikin apa ya, mengurangi trihalnya gitu ya. Ya kita bikin kelasnya aja sih. Bikin kelasnya kayaknya lebih gampang dibacanya gitu. Itu sih. Oke, silakan dicoba. Itu aja videonya. Thanks for waktunya.